Bab 75. Lake Mackenzie. Aku langsung kaget setelah mendengar nama itu. Pagi ini kita akan benar-benar pergi ke pulau untuk honeymoon. Sebenarnya sekarang saja kita sudah bisa dibilang honeymoon. Hanya saja tempat indah yang dijanjikan Dante itu akan kita kunjungi sebentar lagi. Awalnya Dante mengatakan kalau kita akan 2 minggu lebih di sana. Tapi aku mengatakan padanya untuk 1 minggu aja. Aku ingin pulang, rindu dengan Zavon, dan juga memastikan apakah aku memang benar-benar hamil anak kembar saat ini. Iya, kita akan ke Pulau Fraser, jawab Dante. Ia sedang memainkan ponselnya, sambil menungguku memakai baju. Tak sabar dan sangatlah penasaran. Aku langsung menghampirinya dan merebut ponsel Dante, duduk di pangkuannya supaya tidak cerewet. Pinjam sebentar. Nanti aja liatnya biar surprise, ucap Dante, merebut ponselnya lagi. Padahal belum aja selesai pencarian, dia sudah menutup halaman internet itu. Sedikit kecewa, tapi ya udahlah. Mungkin kalau aku tahu tempat itu sekarang, aku tidak akan puas dengannya nanti. Aku tidak akan terlalu terpuaskan dengannya. Dante membuka handuk yang di rambutku, mencoba mengeringkan rambutku. Sesekali dia juga memijat kepalaku, membuatku sedikit merasa tenang. Saking menikmatinya, aku sampai menutup mataku. Kita 10 hari di sana ya. Astaga, ternyata ada maunya. Dia kembali bernegosiasi denganku. Padahal kemarin malam sudah setuju hanya 1 minggu aja. Aku mengabaikan pertanyaan Dante, tidak mau menyambungnya. Sayang, ia sudah mulai menggodaku lagi. Padahal alasan kenapa aku keramas pagi-pagi adalah karena perbuatannya. Tangannya tidak bisa tinggal diam, meraba kemana-mana. Menghipnotisku, tiupannya di tanganku membuatku tidak bisa berpikir dengan baik. Ia terlalu hafal titik sensitifku. Dan astaga, dia melepas handukku, padahal aku susah berusaha menahannya. Dante, nanti kita kesiangan, ujarku menahan suara akibat sentuhannya. 10 hari atau kita kesiangan, ujar Dante. Membuatku tidak mau memilih keduanya karena memang akan sama-sama merugikanku. Kalau aku memilih 10 hari itu terlalu lama. Sedangkan kalau aku memilih kesiangan, aku akan semakin penasaran dengan tempat itu. Meski kita akan sama-sama mendapatkan kenikmatan nantinya. Kita harus pulang cepat supaya bisa mengecek kehamilanku sayang, jawabku. Aku menahan tangan Dante yang sudah mau turun. Kalau begitu, kamu milih kesiangan kan? Lirih Dante, tepat di dekat telingaku. Ini membuatku merinding. Bulu kuduku berdiri akibatnya. Lama menjawabnya, membuat Dante langsung mengangkat tubuhku. Dia sudah melumat bibirku dengan agresif. Aku terbuai, tidak bisa mengendalikan hal ini. Membuat semua kain yang aku gunakan untuk menutup tubuhku jatuh seketika. Dante menurunkanku dengan sangat hati-hati, tapi tidak mau melepaskan lumatan ini. Napasku hampir habis olehnya. Aku menepuk pelan bahunya, pertanda kalau memang ia harus berhenti sebelum aku mati karena kehabisan nafas. Kutatap, matanya sudah sayu penggelap. Mata biru ini memang selalu membuatku ingin menyelaminya lebih dalam. Didukung lagi dengan alis tebalnya. Aku meraba wajah Dante, alisnya, matanya, hidung mancungnya, dan yang terakhir adalah bagian favoritku, bibir sensualnya. Tidak tahan, aku melumat ringan bibir itu. Hanya sebentar, membuat Dante kesal. Dia hendak membalas tapi aku menahannya. Perlahan, Dante kembali memancingku. Aku berada di bawahnya. Ia menahan tubuhnya agar tidak menindihku. Aku bisa merasakan bagian tubuh bawahnya yang mengeras, mengenai pahaku. Astaga, pria ini tidak puas hanya dengan 1 kali aja. Sudah tahu istrinya sedang hamil, mau dibombardir aja. Ana, please sekali lagi, ucapnya meminta izin. Nafasnya juga sudah tidak teratur. Ia menggigit bibirnya sendiri. Semakin tampak sensual. Ia sudah mulai bereaksi, mencium leherku dan menghisapnya pelan. Meniup leherku perlahan. Aku menahan suaraku, tidak mau membuat Dante meminta lebih. Kamu tidak takut melukai mereka nanti?
Tanyaku pelan. Hampir saja aku mengeluh. Pasalnya, Dante ini bukanlah tipe orang yang sabar, yang akan melakukannya dengan pelan-pelan. Meski berulang kali melakukannya, pasti setelah selesai aku akan sedikit merasa kesakitan di bagian itu. "Apakah aku menyakitimu?" tanya Dante. Dia sudah tidak lagi menggodaku dengan setiap sentuhannya. Sekarang ia menatapku serius, terlihat sedikit khawatir. Kemana raut nafsu itu pergi? Dalam sekejap mata, melihat Dante yang seperti ini, entah kenapa membuatku semakin cinta dengannya. Nafsunya memang sudah di ujung tanduk, tapi kekhawatiran pada istrinya masih diutamakan. "Bukankah dokter tidak melarang?" tanya Dante lagi. Jujur aja, aku sedikit merasa sakit di bagian itu. "Jadi, aku pikir kita sebaiknya jangan terlalu sering, sayang," ujarku tidak enak hati. Dante langsung bangun, tidak lagi mengurungku dengan lengannya. Ia memperhatikan bagian di bawah pusarku dengan intens. Astaga, pria ini membuatku malu dengan tingkah polosnya. "Bagian mana yang sakit, sayang?" tanyanya polos. Aku pikir kita tidak akan lama di perjalanan. Sangat lama menuju pulau itu, hampir menyaingi perjalanan dari Jakarta menuju Sydney. Perjalanan yang lama membuat Dante takut membuatku merasa sakit punggung, sehingga sepanjang perjalanan aku duduk di pangkuannya. Terasa romantis memang, tapi aku tidak bisa bergerak lebih. Terlebih ada 2 orang lain yang ada di mobil ini. Aku malu, tapi nyaman berada di bawah perhatian Dante. Dante terlelap dalam perjalanan, sedangkan aku tidak sama sekali. Meski tertidur, tangannya masih erat memeluk tubuhku. Aku memperhatikan wajahnya dari bawah, sangatlah terlihat gagah. Aku sudah lelah mendeskripsikan bagaimana indahnya ciptaan Tuhan yang satu ini. Semakin aku mencobanya, semakin aku tidak ingin lepas darinya. Aku baru menyadarinya sekarang. Ternyata Zafon mewarisi papanya. Memiliki dagu belah, paras tampan Zafon memang diwarisi dari papanya. Aku tidak tahan untuk tidak menyentuhnya. Baru aja hendak menyentuhnya, Dante langsung menahan tanganku. "Jangan memancingku lagi, sayang. Dengan kamu duduk diam di atas adikku saja sudah membuatku tidak tahan. Please, kerjasamalah. Aku tidak mau kamu terluka," ucapnya. Matanya masih tertutup. Aku tersenyum dan memeluk dada bidang Dante. Ternyata aku sudah banyak menyulitkannya. Ia bukan tertidur pulas, melainkan menahan nafsunya sendiri. "Sabar ya, 7 bulan lagi," ucapku terdengar berbisik. Dante menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan lain. Apalah dayaku yang hanya bisa melakukannya 1 kali dalam 1 bulan. Sedangkan aku merencanakannya setiap hari. Ujar Dante mengeluh yang membuatku mau tidak mau menertawakannya. Pria ini semakin membuatku jatuh cinta saja dengannya. Definisi bahagia milikinya memang ada pada dirinya. Aku dibangunkan Dante ketika sampai di penginapan kita berdua. Oaks Hairspray by Resort and Spa. Aku memperhatikannya dari luar yang sangat terlihat indah. Aku masih menunggu Dante mengeluarkan koper kita berdua. Kita hanya memakai 1 koper aja. Satunya lagi masih disimpan di hotel yang ada di Sydney. Toh juga nanti kita akan menginap lagi di sana. Kekurangan membawaku adalah tidak bisa melakukan perjalanan terlalu jauh. Akan sangat berbahaya. "Sayang, sebentar, kakiku kram." Dante memegang lututnya. Aku malah menertawakannya. Siapa suruh dia ngotot, memaksaku untuk tidur di pangkuannya. Sudah tahu istrinya ini sudah besar, lagi hamil pula. Tidak heran kalau dia sampai merasakan itu. Terlebih sebelumnya, dia melakukan latihan rutin untuk kekuatan otot kakinya. "Lain kali seperti biasa aja. Aku pakai jaketmu untuk lapisan tambahan tempat dudukku, biar kamu gak kesakitan seperti ini. Jangan sampai aku punya suami yang kesusahan berjalan. Nanti anak-anak kita bagaimana kalau mau digendong? Ayo," ucapku mengejeknya. Ia malah dengan cepat mendekatiku, memelukku. Tanpa ampun dia menyerangku dengan kecupan ringannya di wajahku, sampai aku berteriak memohon ampun. "Tidak akan. Kan aku sudah janji untuk membuat anak yang banyak denganmu. Jadi aku harus kuat, apalagi anak-anak kita belum lahir. Aku tidak mau dia melihat papanya yang lemah seperti ini," bisiknya.
Sudah ayo cepat masuk. Aku ingin istirahat banyak, mau makan juga, lapar. Ucapku, sedikit cemberut. Aku hanya memakan beberapa saja di perjalanan tadi. Bahkan aku juga mengambil bagian Dante. Padahal kemarin aku tidak punya nafsu makan. Tapi hari ini melonjak drastis. Makan aku aja. Aku menertawakan Dante. Bisa-bisanya pria ini mengatakan hal seperti itu. Untung aja Javon tidak ikut. Kalau dia ikut, pasti sudah banyak tanya. Pikiran papanya ini memang selalu saja kotor saat dengan mamanya. Beruntunglah dia tidak ikut. Aku terus aja menganga, tidak percaya dengan yang aku lihat sekarang. Dante sedang mandi dan aku memanfaatkan hal ini untuk memasukkan pakaian kita berdua ke dalam lemari. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanku melakukannya. Tapi nyatanya, aku tidak bisa mempercayakan ini. Inilah akibatnya kalau aku membiarkan Dante yang packing. Jujur aja, tidak ada pakaian yang pantas aku pakai. Semuanya penuh dengan lingerie, pakaian pendek yang transparan, bahkan tidak ada yang bisa aku pakai untuk santai-santai. Ini semua pakaian panas. Ia meninggalkan baju panjang milikku itu di Sydney. Aku mengambil salah satu model yang sangat membuatku menganga. Pasalnya, underwear ini transparan. Bahkan untuk celana dalamnya sendiri berbentuk tali spaghetti. Please, aku tidak memakai pakaian kalau seperti ini. Sama aja, aku akan memperlihatkan semuanya. Memang ada yang panjang, tapi tetap aja transparan. Sayang, aku sudah selesai mandi, ujar Dante. Keluar dari kamar mandi, hanya menutup tubuh bagian bawahnya dengan handuk. Aku melempar satu lingerie itu padanya. Kenapa? Tanya Dante kebingungan. Dia mengambil lingerie itu dan mendekat. Aku gak mau tahu, kamu harus mencobanya. Kenapa aku tidak punya baju ganti yang pantas? Kamu memasukkan lingerie semua, ucapku dengan suara yang agak keras. Aku kesal dengannya. Lah, kan aku cowok sayang, menatapku cengok. Gak mau tahu, intinya kamu harus pakai, putusku. Sayang, bajunya gak muat, malah robek. Aku langsung menertawakan Dante yang baru saja keluar dari kamar mandi, memperlihatkan tubuhnya yang memakai lingerie milikku. Aku mengambil ponselnya, ingin mengabadikan momen ini. Sayang, jangan difoto. Aku mengabaikannya, mengambil beberapa foto. Aku menertawakan Dante, terlihat cemberut. Ia kesal, tapi tidak bisa melakukan hal lebih padaku. Lama-lama dialah yang tertawa. Ia bahkan berpose manja, semakin membuatku menertawakannya. Sayang, ganti lingerie, aku mau foto lagi. Jangan. Mama. Pas sekali, Javon menelepon saat Dante mendusel manja. Bayi gede ini tidak punya alasan untuk bermanja-manja lagi denganku. Ia terlihat oleh putra kesayangannya sendiri. Iya sayang, jawabku. Mana papa, aku ingin menceritakannya sesuatu. Aku memberikan ponsel itu pada Dante. Ia terlihat kesal, tapi setelah melihat Javon raut wajahnya berubah, menjadi lebih riang. Tadi sore kan Javon mau makan sushi, diantar sama Nia. Kita di sana sampai malam, soalnya Javon keasikan main sama keponakannya Nia. Ujar Javon, mulai bercerita. Ia terdengar begitu polos menceritakannya. Wah, bagus dong. Nanti kalau papa pulang, mau papa kenalkan sama anak teman papa. Mau pa, jawab Dante kegirangan. Syukurlah dia punya teman, gumamku. Aku sangat bersyukur. Perlahan ada yang mendekatinya. Aku selalu ditakutkan dia tidak berani untuk berbaur lagi karena penuduhan itu. Bahkan sampai kami memutuskan untuk membuatnya sekolah di rumah agar dia tidak merasa sakit hati oleh temannya sendiri. Papa, Javon mau tanya, kalau misalnya kita suka melihat orang senyum itu gimana ya? Tanya Javon. Artinya kita suka, jawab Dante langsung. Berarti Javon suka dong sama keponakan Nia, celutuknya langsung. Bukan gitu konsepnya, ucapku pelan. Aku dan Dante saling tatap. Belum boleh suka-sukaan sayang, ucap Dante. Kenapa? Mama sama papa saling suka gak dilarang? Tanya Javon. Aduh, maaf, siapa yang mengajarkan putraku seperti ini?